Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pertemuan video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi pertemuan ke-6. Kita akan membahas bersama-sama melanjutkan, diskusi kita mengenai, eee, Microsoft ya. Sebentar. Oke, baik. Nah, jadi di sini seperti biasa kita konsepnya diskusi, kita bersama-sama, mendiskusikan gitu kan, hal apa saja yang mungkin, bisa kita gunakan. Dalam hal ini, kita akan membahas mengenai Microsoft 365. Mungkin kalau kalian tahu Microsoft 365 sama Microsoft, yang 2021 atau Microsoft Desktop yang ada di, laptop gitu kan. Bedanya sih konsepnya sebenarnya kalau si Microsoft 365 dia itu adalah sistemnya online gitu kan. Jadi, kita akan selalu dapat update-nya, seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang 2021 atau misalkan ke bawah gitu kan, dia sistemnya desktop. Jadi kita download sekali full satu package, udah gitu. Tapi ketika kita mau meng-upgrade atau mau membuat detail atau apa, kita harus, install ulang, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang ini kita berbasis web, akan terus di-update, akan terus bertambah. Tapi kalau menurut saya fiturnya mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda gitu ya. Oke, kita akan login di Office 365. Ini tampilan awalnya. Jadi ini adalah rekomendasi dari dia atau aplikasi dokumen-dokumen apa yang baru kita buka dan seterusnya gitu kan. Kemudian di 365 ini kalau saya pakai akun yang kita menjadi seorang guru ya gitu ya. Saya ingin jadi seorang guru. Nah, dia juga bisa sign dengan akun lain. Kemudian di sini ada home-nya ini. Kemudian ini untuk create-nya ada dokumen, presentasi, workbook, form, quiz dan seterusnya ya. Sama kemudian ini konten yang kita punya, yang saya punya. Kemudian di sini ada feed-nya. Nah, di sini ada feed ibaratnya apa ya? Terakhir membuka apa sih gitu kan, terakhir melihat apa sih gitu kan. Kemudian ini ada aplikasi apa aja yang ada di Microsoft 365, ada Teams, Word, Excel, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita sambil buka saja ya apps-nya. Nah, ini banyak banget nih. Ada kalender, flash notebook, Silve, terus semuanya. Wah, banyak banget ya. Sway. Wah, oke, jadi ini ada fitur-fitur yang ada di Microsoft 365 yang bisa kita gunakan kalau kita sudah sign in. Nah, kebetulan kan kalau Universitas Muhammadiyah kan sudah apa namanya ya membeli akun gitu ibaratnya ya di Teams gitu. Jadi dia sepaket sama 365 juga gitu ya Microsoft 365. Cuman memang kalau di Microsoft Teams itu masalahnya ada di bandwidth-nya ya. Terkadang memang agak lebih berat daripada yang lain, tapi untuk fiturnya lebih lengkap, lebih banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya juga ada LMS lain ya di luar sana. LMS itu banyak banget, ada uh, yang ini kan ada juga AdLink namanya. Nanti kita juga akan banyak banget LMS di luar sana yang sebenarnya bisa digunakan gitu kan. Nah, di sini banyak ya, ada Outlook itu sejenis Gmail-nya Microsoft 365, OneDrive itu untuk penyimpanan online gitu ya. Kemudian Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Wave, Form, Engage sama Power Auto. Jadi ini fitur-fitur yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita akan diskusi di Teams gitu ya. Nah, ini Teams-nya saya gitu ya, saya ini saya. Nah,
Jadi ini adalah grup-grup yang sudah saya buat gitu kan. Nah, ini kalau kita mau buat grup, mau join grup, nah ada di sini ya. Ini create team gitu ya. Kemudian kita bisa pilih class, kemudian kita bisa tulis deskripsi timsnya apa. Misalkan di sini perkuliahan ya, perkuliahan. Ini kalau misalkan kita mau membuat deskripsinya, tapi dia di situ jelaskan dia opsional ya. Jadi misalkan kita mau mendeskripsikan bahwa ini tim untuk belajar, seperti itu ya. Nah, di sini di akun ini kita bisa menambahkan studentnya yang tentu saja dia harus sign in di Microsoft Teams-nya gitu ya. Kemudian kita juga bisa membuat atau menambahkan si teachers-nya. Jadi kalau misalkan ada siswa sama teachers-nya gitu ya. Kemudian bisa juga kita skip. Nah, jadi ini adalah tampilan di Microsoft Teams-nya gitu ya. Kemudian ada di perkuliahan, homepage-nya, kelas notebook-nya, classwork-nya. Oke. Kalau misalkan kalian jadi pengguna dari Microsoft ini gitu kan. Nah, mungkin nanti kalian akan butuh kode perkuliahannya. Nah, itu ada di sini. Ada di titik 3 ini. Kalian tinggal klik titik 3, kemudian kalian klik manage team di situ. Nah, di sini ada tampilan ini dan kalian pindah ke tab setting gitu ya. Nah, ini ada team code. Nah, kalian tinggal generate aja. Nah, si ini kode ini berlaku untuk satu kali aja. Jadi nggak setiap kali pertemuan kalian ganti, enggak ya. Jadi itu selalu hal yang sama kita update di siang kalau kita pakai ini ya untuk perkuliahan di kampus seperti itu. Jadi kalian tinggal ambil aja ini terus kalian copy di siang kita gitu. Oke. Kemudian untuk assignment-nya di sini ada new assignment, ada new quiz ya, quiz. Jadi bisa seperti ini. Kalau ini dia bentuknya kita upload, kita attach foldernya, filenya gitu kan. Mau pakai file apa. Kemudian di sini ada jamnya untuk pengumpulannya gitu ya. Jadi kalau di sini schedule date-nya. Jadi ini untuk dia upload tampil gitu ya. Kemudian di sini untuk pengumpulannya dan ini untuk di close sama sekali. Jadi ketika dia ada pengumpulan, ketika belum ditutup ya berarti dia masih bisa melihat tampilannya di siswanya. Tapi kalau misalkan kita close langsung, berarti close detail juga, berarti udah langsung hilang itu tugasnya gitu ya, seperti itu. Bukan hilang sih, maksudnya udah langsung tersimpan gitu, sudah tidak ditampilkan lagi. Kemudian ini untuk grup yang mana. Nah, kemudian ini ada All Current Student, ada All Current Student and Future Student. Jadi ini mungkin hal yang kalau ini dia udah student yang sudah masuk saja. Nah, kalau ini untuk future juga. Jadi bisa aja ketika misalkan si student tersebut ketinggalan untuk ikut grup, nah ini bisa langsung include ke dalam tugasnya gitu ya. Kemudian ini add rubriknya. Kalau misalkan kita mau tambah ada semacam kriteria yang bisa kita gunakan gitu ya. Kemudian ini kalau mau tulis berapa poin yang langsung digunakan. Nah, kalau ini tampilannya seperti penulisan email ya, seperti itu sama saja. Nah, ini untuk di post di mana, notifikasi di mana. Ini kalau misalkan ada beberapa pertemuan, nanti dia akan ada pilihan. Kita contohkan ya. Misalkan di sini, ya, saya ambil dulu. Kita tambahkan misalkan di sini pertemuan satu
atau misalkan lagi buat lagi pertemuan gitu. Nah, ini kan sudah ada pertemuan 1, pertemuan 2 nih, kita lihat nih nanti bedanya di assignment-nya. Nah, di sini ya di-create ini. Nah, udah ada ya pilihannya. Jadi kita mau membuat si assignment tersebut di pertemuan keberapa, di notisnya di pertemuan keberapa, nanti pisah-pisah tuh, gitu ya. Seperti halnya nanti kalau misalkan kalian mau buat pertemuan, tinggal buat channel aja di sini. Ya. Nah, kalau buat channel itu dia maksudnya pertemuan. Misalnya kita mau buat pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pertemuannya. Kemudian ada ini kalau misalkan filesnya kita mau upload file. Seperti itu ya. Bisa upload dari folder template dan seterusnya gitu kan. Ini copy link, kalau misalkan share dokumen pakai link dan seterusnya. Ini banyak banget ya. Kalau mau meet berarti tinggal ke sini saja. Bisa meet now, bisa schedule, jadi dia bisa kita masukkan ke kalender, kemudian dia bisa memberi notifikasi, mengingatkan dan seterusnya gitu ya. Ini untuk penilaian, refleksinya sama insight-nya. Oke. Selanjutnya ada di poin dia. Oh ya, untuk Teams-nya juga sebenarnya kita bisa menghidden sama memunculkan. Jadi kalau misalnya kita mau hide, jadi tinggal diklik aja titik tiganya gitu kan. Kita mau delete bisa, kita mau tinggalkan tim bisa, kita mau ngumpetin dia boleh gitu kan. Mau buat channelnya, tambah member dan seterusnya. Di sini ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, di sini di assignment-nya gitu ya. Sekarang di Microsoft Teams ini udah lebih lengkap lagi. Jadi kalau misalkan saya mengikuti perkembangannya gitu ya, si Google Form, bukan Google Form ya, si form dari Microsoft Teams-nya ini gitu ya, sangat-sangat terus berinovasi gitu ya. Jadi di beberapa 2 tahun kemarin gitu kan, dia tidak dilengkapi dengan soal yang dengan simbol matematika gitu, tapi kalau sekarang dia sudah dilengkapi dengan kita bisa menginput gitu kan soal dalam bentuk matematika seperti itu. Oke, jadi di sini, nah kalau kita klik ini gitu ya, Maps-nya, dia langsung nih bisa kita input simbol matematika yang bisa kita bawa gitu ya, mau bentuk pangkat, akar dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini pangkat juga, akar juga bisa kita akar 4, akar 3 dan seterusnya gitu kan. Jadi fitur-fitur yang ada di form ini di-update gitu. Jadi memang apa ya, kelebihannya online itu seperti itu. Jadi fitur-fiturnya semuanya itu selalu diupdate oleh si developernya gitu. Jadi kita nggak perlu download, kemudian nggak perlu download, jadi kita langsung aja itu sudah terkoneksi sehingga dia langsung terupdate gitu. Fitur-fiturnya terupdate terus seperti itu. Nah, ini kalau misalkan saya tadi katakan ya mau menggunakan apa namanya, simbol-simbol matematika, mapnya tinggal dinyalain. Nah, ini juga dia ngasih choice-nya loh, ya dia ngasih choice-nya, ngasih ibaratnya pilihan-pilihan yang sekiranya masuk gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kemudian ini untuk question ya pertanyaan biasanya, ada juga kita bisa insert dengan menggunakan gambar gitu kan, bisa insert video juga. Kemudian ini ada multiple answer, ada require, ini kalau ini harus dijawab ya. Nah, kalau ini biasanya dia buat pilihan gitu ya, maksudnya
setidaknya memilih 2 gitu kan, memilih 2 dari 3 pernyataan, seperti itu. Nah, kalau kita sudah langsung mengasih tahu jawabannya, nanti dia langsung kita kasih poin berapa, nanti dia langsung menghitung si hasil akhirnya, seperti itu. Nah, jadi ini akan kita buat kuis matematik tuh. Nah, kita buat di sini. Nah, udah langsung ya. Ada soal. Komplit ya. Nah, seperti itu. Nilainya langsung. Jadi kita bisa langsung dapat nilai, bisa tahu nilainya berapa. Itu untuk kuis matematika. Jadi di fitur ini sudah makin melengkapi. Cuma kalau misalkan kita berbicara dengan Microsoft 365, konsepnya dia si studentnya harus punya akun di Microsoft Teams atau Microsoft 365 gitu. Karena kalau misalkan dia tidak punya akun, dia tidak bisa sign in sih sebetulnya. Agak kesulitannya sih di situ gitu kan. Oke. Kemudian ini untuk style dari si formnya mau kita buat seperti apa gitu kan. Stylenya. Kemudian sorry. Kemudian untuk membuat itu saja deh tadi bilangnya. Nah, kemudian tadi saya mau nah ini ada collaborate or duplicate. Jadi kita bisa menduplikasi, kemudian kita bisa kolaborasi dengan teman. Jadi kita bisa mengcopy, kita memberikan linknya kepada teman kita bisa berkolaborasi tuh, jadi dia bisa nambahin apa, ngurangin apa, dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada setting siapa sih yang bisa ngisi di sini gitu kan. Nah, ini nggak bisa. Jadi hanya only people in Universitas Primageraha can respond gitu ya. Jadi nggak bisa semua orang bisa respon, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian ini juga nggak bisa diklik ya. Nah, jadi emang udah hanya orang-orang yang punya akun saja seperti itu. Ini ada option untuk responnya, ada terima respon, tanggal mulai, tanggal akhir gitu kan. Kemudian lama waktu mengisi, terus questionnya diganti-ganti, diubah-ubah gitu kan. Kemudian disable question number for respondent, bukan ditutup tapi ditutupi question nomornya dari responden, jadi nggak dikasih tahu soal nomor berapa gitu kan, dan seterusnya. Oke, jadi kelebihannya dia lebih bisa sign in, bisa kalau untuk matematika ya soalnya kita bisa langsung bikin gitu kan, bisa pakai matematika, bisa kemudian pakai gambar dan seterusnya, bisa duplicate, kemudian add new juga bisa. Seperti itu ya. Nah, di Google di Google Form kemarin kan bisa kita membuka jawaban berdasarkan pilihan. Nah, di form juga di sini di form 365 kita juga ada namanya add branching. Nah, ini add branching itu dia sama nih konsepnya. Kalau misalkan kita milih option 1 misalkan, oh berarti next-nya ke question berapa gitu. Kalau kita pilih option 2 berarti next-nya ke question berapa. Jadi kalau dalam Gform itu sama seperti yang bagiannya itu loh. Gitu. Jadi halnya namanya di sini add branching. Jadi dia itu bisa memilih jawaban nanti berbeda dengan jawaban yang lain seperti itu. Konsepnya sama seperti di Google Form seperti itu. Jadi misalkan ada yang jawab misalkan ganjil, ya berarti pertanyaannya nanti ke arah ke yang ganjil. Pertanyaannya genap berarti nanti ke arahnya yang genap seperti itu. Jadi halnya
dipermudah seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau di sini saya mau buat option 1, nanti ke question 1, misalkan option 2 berarti saya mau ke question 2. Nah, ini bisa banget. Jadi nanti ketika saya pilih ini, nanti dia akan ke sini, gitu kan. Kalau misalkan saya mau pilih option 2, nanti akan pilih ke sini. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dibuat nih kuisnya, nah nanti juga sama nih tampilannya seperti ini. Nah, ini ada student view-nya ya. Nah, jadi nanti ketika diklik, dia harus menjawab si soal tersebut. Nah, kemudian di sini ada sama kalender, ini generalnya bisa diubah juga untuk pertemuan keberapa. Ini fitur-fiturnya. Sama ya. Kemudian di sini ada assign now sama schedule to assign the future. Jadi kalau misalkan assign now itu maksudnya kita tampilkan sekarang, gitu kan. Kalau di schedule berarti kita mau terserah kita mau di tanggal berapa publishnya, mau di tanggal berapa terlihatnya dan seterusnya, gitu. Kemudian ini sama ya, nah, gitu. Kalau save draft berarti kita nggak kita assign nih. Jadi cuma draft aja sebagai pekerjaan yang belum selesai seperti itu. Nah, kalau di discard berarti kita tidak apa namanya tidak menyimpannya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan di assignment ini ada beberapa tabnya juga. Upcoming berarti kita mau create, kemudian ready to grade berarti adalah tugas yang sudah kita publish dan sudah diisi oleh student kita, kemudian tinggal kita grade atau tinggal kita kasih nilai gitu kan. Ini yang sudah selesai, ibaratnya seperti itu. Ini sama ini yang draftnya. Ini return lab itu yang no assignment, jadi all submission-nya not return lab yet gitu ya. Jadi dia sudah dikembalikan lah ibaratnya seperti itu. Jadi itu kurang lebih fitur-fitur yang mungkin ada di 365 ya, Microsoft 365 yang sering digunakan seperti itu. Yang pasti sih kalau misalkan kita berbicara gitu ya mengenai suatu fitur online gitu kan, biasanya memang di online itu kita tidak perlu menyimpan gitu karena dia secara otomatis langsung tersimpan seperti itu berarti ya. Jadi nggak harus save apa gitu ya. Jadi dia akan selalu update menyimpan gitu. Namun kendalanya kalau online namanya online ya, basis online berarti kita harus selalu dekat dengan internet gitu kan. Harus nggak boleh internet putus, nggak boleh apalah gitu kan karena memang kita berbasis online. Kalau online seperti itu. Jadi memang penggunaan teknologi ada namanya penggunaan teknologi, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu ya. Jadi ini kita akan jadikan suatu apa ya pembelajaran buat kita gitu kan, update untuk kita gitu bahwa kita sebagai orang-orang yang akan mengikuti perkembangan zaman gitu kan kita nggak mau ketinggalan kan gitu ibaratnya harus terus terupdate, harus terus mengikuti walaupun kadang-kadang aduh apa sih nggak ngerti gitu ya tapi halnya kita harus terus terus dan terus berkembang gitu. Jadi nggak bisa kita cuma menonton orang, melihat orang, terus mengembangkan diri sedangkan kita nggak ikutan gitu ya. Jadi halnya padahal kita seorang guru yang ibaratnya nanti akan mengikuti lah masa iya siswa kita berkembang sedangkan kita diem-diem aja gitu kan. Oke, kemudian di sini juga sebelum setelah itu gitu ya saya mau memberikan ini juga nih sebentar. Nah, jadi di Microsoft Teams juga ya, ini kan Teams tampilan Teams ketika kita lagi online ya, ketika kita lagi melakukan sebuah pertemuan. Nah, di sini ada chat room-nya gitu ya. Jadi si student sama si teacher bisa berinteraksi di kolom chat gitu ya. Kemudian ini adalah people yang ada di sini yang bisa
berkontribusi, bisa berdiskusi dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan saya sering mengatakan download attendance list, nah ini di sini gitu ya. Di sini maksudnya adalah download si attendance list itu orang-orang yang hadir gitu kan. Bahkan Saikin nama join sama OT juga terekam di sini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini untuk raise hand, ini untuk reaksi, ini view-nya kalian juga sama pasti ya. Kemudian ini untuk record-nya, setting dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi halnya itu fitur-fitur yang mungkin ada di Microsoft 365 gitu ya, yang mungkin bisa saya bagikan gitu kan. Sebenarnya fitur-fiturnya masih banyak ya di 365 ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada banyak banget, ada kalender, ada files, ada calls dan seterusnya gitu ya. Jadi memang bedanya jadi gini, kalau misalkan kita berbicara Google Chrome gitu kan, dia akan menghubungkan dengan akun Google gitu. Nah, kalau si Microsoft ini kita akan disambungkan dengan si akun 365 kita gitu. Jadi misalkan ada schedule di Microsoft 365 berarti kita akan sign di 365 seperti itu. Nah, mungkin halnya seperti itu yang bisa saya bagikan ketika kita berdiskusi mengenai Microsoft Teams gitu ya. Jadi silakan dieksplor lagi, banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan kita, pembelajaran kita, proses pembelajaran kita. Ini hanya sebagian kecil saja, ujung jari saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Saya yakin kalian pasti lebih bisa mengeksplor, lebih bisa lebih cepat beradaptasi gitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Baik, cukup sekian dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan ke-6 kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-7 dan kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai aplikasi lain gitu ya, yang bisa menunjang proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.